Selamat sore. Perkenalkan, namaku Ranisa Rahmawati, biasa dipanggil Ranisa, mahasiswi Ilmu Ekonomi di Jogja. Oke. Nah, belajar bareng kita kali ini langsung sama mahasiswa ilmu ekonomi UGM nih. Keren banget kan? Pasti udah nggak sabar kan buat belajar bareng kali ini. Sebelumnya, aku mau informasiin dulu. Belajar bareng kali ini bakal ada 2 sesi, yaitu sesi penjelasan materi dari Kak Ranisa, dan sesi kedua adalah sesi kuis. Untuk kuisnya, kalian ikut aja, nggak usah takut. Ini kuisnya bukan kayak ulangan harian gitu yang dinilai, ya nanti nilainya yang tahu cuma kalian sendiri. Jadi jangan lupa ikut kuisnya nanti ya. Nanti juga di akhir bakal ada pembahasan tentang soal kuis dari Kak Ranisa, dan kuisnya nanti kita bakal pakai platform Quizizz. Jadi buat kalian yang mau double device bisa dipersiapkan dulu dari sekarang. Oke. Sama kalau ada yang mau ambil minum atau mau mempersiapkan alat tulis dulu, aku kasih waktu sampai 4.08 buat ambil dan mempersiapkan laptop atau handphonenya dulu. Silahkan. Permisi Kak, suaranya Kak Ranisa kecil sekali. Oke. Kak Ranisa mungkin bisa ini pakai earphone atau dideketin ke speakernya. Benar ya? Oke, kita tunggu Kak Ranisa dulu ya teman-teman. Sambil kalian nyiapin alat tulis atau mau ambil minum, silahkan. Jelas. Coba tes lagi Kak. Tes. Halo. Sekarang udah Kok jelas? Udah agak jelas. Ini aku off cam aja ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, langsung aja Kak Ranisa dipersilakan. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita membahas mengenai akuntansi perusahaan, jasa, dan dagang. Nah, yang bakal kita bahas itu ada, kok screen-nya nggak ganti. Screen-ku udah ganti belum sih? Belum. Atau dari aku aja kok yang share screen. Ya udah. Oke. Boleh. Bentar ya teman-teman.
kelihatan belum ya? Udah Udah. kelihatan? Ya Kak. Ya Kak. Silakan Kak Arisa lanjut. Jadi sore hari ini kita bakal membahas yang pertama akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Terus yang kedua tahap pencatatan akuntansi. Baru masuk ke perusahaan jasa, terus perusahaan dagang. Terus kita nanti bakal bahas sedikit mengenai metode penyusutan aktiva. Nah, kita mulai dari definisi akuntansi. Suaraku masih kecil ya? Udah kok, udah kedengeran. Oke. Jadi akuntansi itu sebenarnya punya banyak banget definisi dan bisa panjang banget. Tapi yang paling umum, akuntansi itu didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi ekonomi. Kenapa sih akuntansi itu penting? Jadi setiap keputusan itu kan kita perlu informasi, kita perlu data-data supaya keputusan yang kita buat itu tepat. Nah, jadi informasi akuntansi itu fungsinya biar pengambilan keputusan dalam perusahaan itu sesuai gitu sama keadaan perusahaannya. Nah, terus siapa aja sih pihak-pihak yang memakai informasi akuntansi? Ada dua pihak. Yang pertama pihak internal, dalam hal ini adalah manajemen perusahaan. Yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak eksternal ini ada banyak. Ada pemerintah. Pemerintah ini utamanya buat nentuin pajak. Jadi pajak buat perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada pemilik perusahaan. Kenapa pemilik perusahaan ini kok pihak eksternal gitu? Jadi kalau dalam perusahaan besar, pemilik itu merupakan pihak eksternal karena mereka itu nggak ikut mengelola perusahaan. Jadi yang mengelola adalah pihak manajemen. Nah, beda lagi kalau usahanya itu skala kecil, perusahaan perseorangan misalnya. Jadi kan pemilik sekaligus pengelola. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, pemilik itu terus ada investor. Nah, investor ini dia butuh informasi akuntansi dari suatu perusahaan buat tahu kira-kira kalau dia investasi di perusahaan ini dia bakal untung enggak gitu. Hampir sama kreditur. Kalau kreditur itu dia mikirnya kalau dia ngasih pinjaman ke perusahaan itu nanti si perusahaan bisa nggak ngembaliinnya gitu. Untuk supplier itu juga hampir sama, kayak mereka tuh kan nggak mungkin mensuplai ngasih perlengkapan atau bahan baku ke perusahaan yang keadaan keuangannya nggak baik gitu. Kalau untuk karyawan itu informasi akuntansi fungsinya buat tahu perusahaan tuh keuangannya bagus enggak, dapat laba banyak enggak. Kalau misalnya kinerja perusahaan bagus, dapat laba yang besar, tapi karyawannya digaji rendah, itu mereka bisa nuntut perusahaan atau semacamnya lah. Gitu. Terus selanjutnya
Next slide. Nah, kita beralih ke akun. Jadi, akun itu tempat mencatat perubahan-perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang terjadi dalam perusahaan. Nah, penggolongan akun itu ada 2. Yang pertama akun real, disebut juga akun neraca. Akun ini sifatnya permanen, terdiri atas harta, utang, dan modal. Harta ini nanti bisa bercabang jadi banyak, ada perlengkapan, terus piutang, kas. Utang juga nanti bisa bercabang jadi utang bank, utang usaha, kayak gitu. Terus untuk akun nominal ini disebut juga akun laba rugi. Dia bersifat sementara, terdiri atas pendapatan, beban, dan prive. Permanen dan sementara di sini maksudnya kalau akun nominal itu di akhir periode dia harus ditutup. Karena biar jelas gitu loh, dalam satu periode itu perusahaan mendapat pendapatan berapa besar, beban yang dikeluarkan seberapa banyak, terus labanya berapa gitu biar jelas. Terus buat periode selanjutnya juga biar lebih jelas, kayak kalau misalnya pendapatan periode sebelumnya nggak ditutup terus masuk ke pendapatan periode selanjutnya kan nanti jadi over pendapatannya. Next slide. Oh iya, bentar. Jadi Aduh jenengku ya Allah. ada beberapa pengecualian kayak akun pendapatan diterima di muka. Nah, itu dia nggak masuk akun nominal. Dia masuknya akun real karena dia dianggap utang. Kalau pendapatan diterima di muka itu kan kita nerima sesuatu yang belum menjadi hak kita, makanya dianggap sebagai utang. Terus ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Kalau itu sama aja kayak piutang. Next slide. Nah, terus persamaan dasar akuntansi. Sebenarnya ini gampang banget, aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Kenapa kok harta ini sama dengan utang ditambah modal? Sebenarnya sederhananya kayak utang sama modal ini tuh sebenarnya bisa dibilang harta kita juga gitu loh. Kayak misalnya kita buka usaha, kita kasih modal awal uang tunai 10 juta katakanlah. Itu di bersamaan dasar akuntansi itu kan masuk ke modal 10 juta terus ke kas 10 juta. Terus misalnya kita buat beli peralatan 5 juta. Itu kan modalnya tetap 10 juta terus nanti kasnya berkurang 5 juta terus peralatannya bertambah 5 juta. Kenapa kok modalnya nggak berkurang? Itu karena peralatan itu kan sebenarnya juga modal kita gitu. Modal kita buat mengoperasikan usaha. Sama halnya dengan utang. Misalnya kita butuh tambahan dana, kita ngutang ke bank. Terus ngutang misalnya 10 juta lagi. Itu kan nanti di persamaan masuk ke utang 10 juta, terus masuk ke kas 10 juta. Jadi itu tadi kayak modal sama utang itu sebenarnya bisa dianggap harta kita juga gitu loh. Next. Terus mekanisme debit kredit. Ini menurutku yang paling penting sih.
kalau misalnya nggak paham debit kreditnya tuh pasti nanti ke belakang bingung gitu. Nah, jadi akun Aktiva atau Harta itu dia kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, terus ini saldo menurun maksudnya saldo normal dia di debit. Terus kewajiban ini sama dengan utang, dia kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, terus saldo normalnya di kredit. Modal dia kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, terus saldo normalnya di kredit. Kak, izin tanya boleh Kak? IP dia kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, terus saldo normalnya di debit. Pendapatan dia bertambah di kredit, berkurang di debit, terus saldo normalnya di kredit. Beban itu dia kebalikannya pendapatan, bertambah dia di debit, berkurang di kredit, terus saldo normalnya di debit. Ya, silahkan kalau mau bertanya. Nah, saldo menurun itu ya maksudnya jadi gimana Kak? kalau misalnya gimana? Saldo menurun itu Kak, maksudnya gimana Kak? Saldo menurun itu sama dengan saldo normal ya. Terus biar mudah itu kalian ngapalinnya satu aja. Yang ini, yang kalau menurutku paling mudah itu yang ngapalin kalau dia nambah itu di mana. Karena kalau dia nambah di debit, saldo normalnya juga pasti di debit. Kalau dia nambah di kredit, saldo normalnya di kredit. Itu. Saldo normal itu kayak tempatnya dari awal itu dia di situ gitu loh. Paham nggak? Gini kan di persamaan dasar akuntansi itu kan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, gimana ya? Intinya tuh kayak tempat awalnya dia gitu. Yang sering terjadi itu yang Gimana? Jadi kalau harta itu dia saldo normal di debit. Kayak dia itu tempat awalnya di debit gitu loh. Terus saldo normal itu sama dengan penambahan. Jadi menurutku ngafalin yang penambahannya aja sih. Masih ada yang bingung? Iya, kalau penambahannya di kredit, saldo normalnya dia juga di kredit. Sebenarnya aku juga bingung ini saldo menurun itu apa. Tadi aku cuman asal nyomot dari internet. Aku nggak lihat, aku kira ini saldo normal. Nah,
ini saldo normal sih. Maaf ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Intinya kalian ngafalin yang dia nambahnya di mana gitu. Kalau kurang itu kan berarti nanti tinggal kebalikannya, kalau dia nambah di mana, terus kalau saldo normal itu dia tinggal ngikutin nambahnya. Oke, next slide. Nah, sekarang masuk ke tahap pencatatan akuntansi. Nah, dimulai dari bukti transaksi. Jadi, akuntansi itu nggak bisa kalau nggak ada bukti transaksinya, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari bukti transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal umum ini periodenya 1 bulan. Jadi, dalam 1 bulan itu terjadi transaksi apa aja, itu dicatat jadi satu di dalam jurnal umum. Setelah 1 bulan, nanti transaksi dari jurnal umum ini dipindahkan ke buku besar. Jadi ini beneran pindah gitu loh. Jadi kayak perusahaan itu punya buku besar kayak buku kas, buku peralatan, perlengkapan kayak gitu. Pokoknya setiap akun itu ada bukunya. Setelah dipindahkan ke buku besar, terus kita membuat neraca saldo. Neraca saldo itu kayak list saldo tiap akun. Jadi misalnya kas itu saldonya berapa, perlengkapan saldonya berapa kayak gitu. Nah, terus nanti di akhir periode 31 Desember itu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini gunanya buat menyesuaikan akun-akun yang saldonya itu nggak sesuai sama keadaan yang sebenarnya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah jurnal penyesuaian itu nanti ada kertas kerja. Kertas kerja ini kayak catatan lengkapnya gitu loh, mulai dari neraca saldo, terus nanti ada penyesuaiannya berapa, terus habis itu ada kolom buat neraca setelah disesuaikan. Setelah kertas kerja nanti ada laporan keuangan. Laporan sebenarnya dari kertas kerja itu kita udah bisa tahu perusahaan itu laba atau rugi, terus pendapatannya berapa besar gitu, udah tahu, ini udah kelihatan gitu. Tapi biar lebih mudah itu dibuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 2, yaitu laporan neraca sama laporan laba rugi. Untuk laporan neraca itu ada lampirannya, yaitu perubahan modal. Jadi perubahan modal awal 1 Januari sampai modal di 31 Desember itu berubah berapa gitu. Sama arus kas. Nah, setelah laporan keuangan nanti ada jurnal penutup. Seperti yang udah disinggung di awal tadi, kalau akun nominal kayak pendapatan sama beban itu harus ditutup biar jelas gitu loh, nggak rancu. Nah, habis ditutup nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Ini isinya akun-akun real semua karena akun nominal kan udah ditutup. Setelah NSSP nanti ada jurnal pembalik. Sebenarnya jurnal pembalik ini kayak opsional tapi penting.
karena biar menjaga prinsip konsistensi. Sebenarnya jurnal pembalik ini cuman membalik jurnal penyesuaian. Biar tiap periode itu sama gitu, konsisten. Kalau periode sebelumnya dicatat sebagai beban atau pendapatan gitu, periode selanjutnya lebih baik juga dicatat sama. Ikhtisar laba rugi itu masuk nominal. Karena dia nanti juga ditutup di jurnal penutup. Ada yang ingin ditanyakan? Jurnal pembalik itu buat keduanya. Tapi lebih sering buat perusahaan jasa sih. Soalnya kalau perusahaan dagang itu kan pendapatannya apa ya? Kayak udah ada jurnal-jurnal khususnya gitu loh. Pendapatan yang masih harus diterima itu sama kayak piutang. Jadi dia masuk akun harta. Kalau pendapatan diterima di muka, itu dia sama kayak utang. Ada lagi? Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Jadi, berdasarkan urutan waktu. Dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Nah, ini contohnya. Ini aku langsung buat di kolom kayak gini. Jadi misalkan tanggal 2 Maret kita membeli perlengkapan senilai 3 juta. Berarti mendebit perlengkapan karena dia bertambah. Kemudian kas dia berkurang di kredit. Terus misal tanggal 3 kita memperoleh pendapatan 2 juta. Tunai berarti kasnya bertambah di debit 2 juta. Terus pendapatan bertambah di kredit 2 juta. Terus misalkan tanggal 5 kita membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Beban gaji itu kan dia bertambah di debit. Terus kas, karena kita membayar berarti kita mengeluarkan uang di kredit 1 juta. Nah, terus tanggal 7 kita memperoleh pendapatan 1 juta. Tapi yang kita terima uangnya baru 500.000. Nah, berarti kas itu dia bertambah 500.000, terus 500.000-nya dia masuk piutang usaha atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, terus jurnal umum ini kalau di total debit sama kreditnya itu sama. Kalau nggak sama berarti salah. Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada, next. Nah, setelah ya bisa dibilang akun nominal itu ya berkaitan erat sama kas, karena akun nominal kan pendapatan, beban gitu kan. Nah, kalau kita dapat pendapatan, kalau tunai ya berarti nanti kasnya bertambah. Terus kalau kita membayar beban, berarti kan kas kita berkurang. Tapi nggak selalu sama kas gitu. Kalau misalnya kita udah ngasih jasa nih, misalnya jasa bengkel senilai 500.000 misalnya, tapi belum dibayar sama kliennya, itu berarti nanti pendapatan bukan sama kas, tapi sama piutang usaha. Gitu. Dibayar di muka itu termasuk ke harta. Jadi gini, bedakan dibayar di muka sama diterima di muka. Kalau dibayar di muka, itu kita membayar sesuatu yang sebelumnya belum menjadi kewajiban kita. Makanya itu termasuk harta. Kalau diterima di muka, kita nerima sesuatu yang belum menjadi hak kita. Nah, itu masuk ke utang. Dibayar di muka itu maksudnya kayak misalnya kita mau pasang iklan, terus iklannya itu sebulan 100.000, terus kita bayar sampai 1 tahun gitu. Nah, itu berarti kita bayar iklan di muka gitu. Fungsi posting itu ya buat tahu tiap-tiap akunnya. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih tertata gitu loh. Tiap akun ada bukunya. Ada kas, ada perlengkapan, peralatan gitu. Udah paham belum? Oke, next. Posting. Nah, posting ini posting belum dijelasin nih. Nah, posting ini sebenarnya cuma pemindahan data atau informasi dari buku jurnal ke dalam akun-akun buku besar. Jadi beneran cuma dipindahin gitu. Nah, misalnya ini ke buku kas. Ini saldo ini dari bulan sebelumnya. Jadi kalau ini Maret berarti ini saldo dari bulan Februari. Misalnya saldonya 10 juta. Terus tadi tanggal 2 kita akan melakukan pembelian, terus kasnya berkurang kan di kredit 3 juta, terus saldonya jadi 7 juta. Kayak gitu cuman dipindahin aja. Apakah sudah paham?
Kenapa di debit semua? Karena kas itu saldo normalnya di debit. Ini dia kan kalau nambah di debit kan, makanya saldo normalnya dia di debit. Nah, ref ini sebenarnya bisa kalian abaikan sih. Ini kalau posting yang asli gitu, ini ditulis kayak nomor nomor transaksinya kayak gitulah pokoknya. Oke, next ya. Ini pendapatan itu maksudnya bukan akun pendapatan ya, itu cuman keterangan. Jadi keterangan kenapa kok kasnya nambah itu karena ada pendapatan gitu. Kalau seorang akuntan memposting dari jurnal ke rekening buku besar termasuk tahap posting. Next ya, ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita cuman buat list dari tiap-tiap akun. Saldonya ada berapa. Jadi dari buku besar kita tulis saldonya ada berapa. Kayak tadi kas saldonya 8.500.000 di debit. Terus misalnya piutang usaha di debit berapa, terus utang usaha di kredit berapa, terus seterusnya sampai semua akun. Iya, pakai saldo yang paling akhir. Next ya. Kalau ngisi neraca saldo itu biasanya dari nomor akun. Biasanya akun tuh udah ada nomor-nomornya gitu loh. Misalnya akun kas itu nomornya nomor 1 gitu. Aku juga nggak hafal nomornya, makanya itu tadi kayak cuman aku tulis sebagian aja. Tapi intinya neraca saldo itu cuman kita ngelis saldo dari semua akun gitu. Terus selanjutnya ada ayat penyesuaian. Nah, ini menurutku yang paling membingungkan mungkin. Jadi ayat penyesuaian itu dicatat dalam buku jurnal umum dalam bentuk jurnal penyesuaian. Nah, dibuat pada akhir periode atau akhir tahun. Nah, kenapa sih kok perlu ayat penyesuaian? Jadi, ayat penyesuaian ini gunanya untuk menyesuaikan akun-akun buku besar pada neraca saldo yang belum sesuai dengan yang seharusnya atau kenyataannya. Nah, ayat penyesuaian ini ada macam-macam. Yang pertama, untuk mencatat adanya penyusutan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap, kecuali tanah, misalnya kayak bangunan, kendaraan, terus peralatan, itu nilainya selalu berkurang setiap tahun. Karena kan pasti kalau misalnya peralatan juga dia fungsinya semakin menurun kan, makanya nilainya juga semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu harus disesuaikan atau disusut. Nah,
penyesuaiannya ini kita mendebit beban penyusutan bangunan dan mengkredit akumulasi penyusutan bangunan. Misalnya bangunannya itu harganya 100 juta. Terus per tahun dia susut 10%. Nah, berarti dia beban penyusutan bangunan ini didebit 10 juta. Iya, 10 juta. Terus akumulasi penyusutan bangunan dikredit 10 juta. Aku tadi bilangnya berapa sih harganya? Aku tadi bilang 100 juta kan ya? Pokoknya gitu. Nah, akumulasi ini buat apa? Jadi akumulasi itu buat sewaktu-waktu kalau aktifannya itu udah habis masa ekonomisnya, itu akumulasi bisa digunakan entah untuk membeli yang baru atau mungkin untuk memperbaiki kayak gitu. Aktiva tetap itu ada bangunan, kendaraan, terus peralatan. Kalau yang tidak tetap itu kayak kas, karena kas kan kayak sering keluar masuk gitu kan. Terus piutang juga termasuk tidak tetap. Intinya kalau yang tetap itu yang kayak seolah-olah tuh nggak berkurang gitu, tapi sebenarnya nilainya berkurang. Kalau perlengkapan itu dia masuknya tidak tetap. Kalau perlengkapan itu karena dia cepat habisnya kan. Kalau misalnya usaha salon nih, perlengkapan itu masuk kayak samponya, terus apa vitamin atau semacamnya gitu kan dia cepat habis, makanya dia termasuk aktiva tidak tetap. Kalau yang tetap itu peralatan. Aset lancar itu sama dengan aset tidak tetap. Namanya aja aset lancar itu kan yang kayak keluar masuk gitu loh, cepat berubah. Next ya. Nah, terus yang kedua itu untuk mencatat pemakaian perlengkapan atau sebaliknya. Nah, pencatatan pemakaian perlengkapan dilakukan setiap akhir periode, bukan saat perlengkapan tersebut digunakan. Misalnya nih, di kantor perlengkapannya kan ada ballpoint, ada kertas. Kita kan nggak mungkin per harinya kita catat gitu, ballpointnya tintanya habis seberapa gitu kan nggak mungkin. Makanya pencatatannya di akhir, jadi dalam 1 tahun itu habis ballpoint berapa, tip X berapa, kayak gitu. Nah, itu mendebit beban perlengkapan kantor, terus mengkredit perlengkapan kantor. Halo?
Suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk, Kak. Oke, nah sebaliknya pada perusahaan-perusahaan besar itu mereka cenderung mencatat perlengkapan itu sebagai beban dari awal. Nah, kalau dari awal itu dicatat sebagai beban, jadi penyesuaiannya dibalik. Perlengkapan kantornya di debit, beban perlengkapan kantornya di kredit. Contohnya gini, misalnya perusahaan itu dari awal udah nyatet beban perlengkapan kantor itu senilai 10 juta. Tapi ternyata di akhir tahun itu dihitung bebannya nggak sampai 10 juta, cuman 8 juta. Nah, itu kan yang 2 juta berarti bukan beban kan? Makanya dia didebit ke perlengkapan kantor. Terus bebannya di kredit. Paham nggak? Next ya. Nah, terus yang ketiga itu untuk mencatat pengakuan beban dari biaya dibayar di muka atau persekot dan sebaliknya. Ini kayak yang udah disinggung sedikit di awal tadi. Biaya dibayar di muka itu adalah kelompok akun harta. Karena sebenarnya belum menjadi kewajiban, tapi kita udah bayar. Nah, di akhir periode, sebagian dari biaya yang dibayar di muka tersebut telah menjadi beban atau biaya yang sebenarnya, sehingga harus disesuaikan. Misalnya, kita bayar iklan 1.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Kita bayarnya bulan November. November sampai Desember itu kan udah kepake 2 bulan ya. Nah, berarti tinggal 2 bulan kali biaya per bulannya, terus nanti didebit ke beban iklan. Terus iklan dibayar di mukanya, di kredit senilai 2 bulan itu tadi. Nah, terus jika di awal dicatat sebagai beban, dan sampai akhir periode beban tersebut belum sepenuhnya terpakai, maka harus dilakukan penyesuaian untuk mengakui biaya dibayar di muka. Jadi kalau di awal nyatetnya sebagai beban, itu berarti dibalik iklan dibayar di mukanya, di debit, terus beban iklan di kredit. Contohnya gini, kayak kita bayar iklan sama aja, contohnya 1.200.000 untuk 1 tahun. Kita bayarnya bulan November. Terus kita catat sebagai beban. Padahal itu kan baru terpakai 2 bulan. Berarti yang sebenarnya menjadi beban itu baru 2 bulan. Sisanya itu dia adalah iklan dibayar di muka. Next ya. Yang keempat itu untuk mencatat adanya biaya yang belum dibayar. Biaya yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar itu merupakan utang.
misalnya kita ada beban gaji tapi belum dibayar. Nah, itu nanti disesuaikan mendebit beban gaji, jadi beban gajinya nambah, terus nanti ada gaji yang masih harus dibayar, ini termasuk utang. Terus yang kelima itu untuk mencatat pengakuan pendapatan dari pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan utang karena menerima apa yang belum menjadi hak kita. Ketika di akhir periode sebagian dari pendapatan tersebut telah menjadi hak kita atau pendapatan yang sebenarnya, maka perlu disesuaikan. Ini kayak hampir sama kayak yang awal tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Aku jelasinnya kecepatan ya. Jadi gini, sewa diterima di muka, itu dia kan tergolong utang. Nah, utang itu kan saldo normalnya dia dikredit. Makanya biar berkurang, dia didebit. Nah, terus kan sebagian tadi udah menjadi pendapatan yang sebenarnya. Pendapatan itu kan kalau bertambah dikredit. Makanya ini dikredit pendapatan sewa. Intinya kenapa kok didebit? Karena biar dia berkurang. Sebenarnya ini tuh tergantung kayak awalnya dicatat di mana gitu loh. Terus dia saldo normalnya di mana, terus biar sesuai sama keadaan yang sebenarnya itu harus digimanain gitu. Harus dikurangi, didebit atau dikredit. Next ya. Nah, setelah ayat penyesuaian, nanti ada kertas kerja. Kertas kerja ini kayak cuman apa ya, gambaran semuanya gitu loh. Semua akun, terus ini ada neraca saldonya. Neraca saldo pas 31 Desember. Terus ada penyesuaiannya berapa. Terus ada neraca saldo setelah disesuaikan. Kayak misalnya ini perlengkapan salon. Dia di neraca saldo debit 1.300.000. Terus disesuaikan kredit 500. Berarti dia mengurangi. Jadi saldonya tinggal 800. Begitu juga yang perlengkapan kantor. Karena ini dia debit, terus penyesuaiannya di kredit, berarti dikurangi. Saldonya jadi
455. Kayak gitu. Next ya. Nah, terus setelah kertas kerja itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama itu ada laba rugi. Bentuknya kayak gini. Jadi nanti ada pendapatannya itu berapa. Kalau misalnya ada lebih dari satu pendapatan, misalnya yang satu pendapatan jasa, terus yang satu pendapatan bunga atau apa gitu, ditulis di sini. Terus nanti totalnya berapa. Terus beban-beban juga ditotal semua. Terus nanti pendapatan dikurangi beban-beban. Nanti kalau misalnya lebih besar beban, berarti dia rugi. Kalau lebih besar pendapatan, berarti dia laba. Next. Nah, terus laporan keuangan yang kedua, itu ada neraca. Neraca ini kayak apa ya? Ini ada aktiva, semua aktiva gitu. Harta. Jadi semua harta di total ada aktiva lancar atau harta lancar, itu ada kas, piutang, perlengkapan. Terus kalau yang tetap itu ada peralatan, gedung, terus akumulasi penyusutan. Terus yang utang sama modal itu juga dijumlah. Ini totalnya harus sama. Sesuai sama persamaan dasar akuntansi. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Paham ya? Next. Nah, laporan neraca itu biasanya dilampiri laporan perubahan modal dan arus kas. Tapi arus kas itu jarang ditanyain di ujian, jadi nggak aku masukin. Ini cuma ada perubahan modal. Jadi modal awal itu berapa ditulis. Kalau di sini modal awalnya 70 juta. Terus laba bersih setelah pajak. Laba bersih itu pendapatan dikurangi beban. Terus kalau ada pajak itu dikurangi pajak. Nah, setelah itu, setelah dijumlah, dikurangi prive. Prive itu pengambilan pribadi. Jadi kayak misalnya punya usaha, terus kayak kita ngambil uang dari usaha itu buat kebutuhan pribadi itu termasuk prive. Nah, setelah dikurangi prive, ini ketemu modal akhir. Modal akhirnya kalau di sini 79 juta. Next. Nah, sekarang ke jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi, jurnal penutup itu fungsinya untuk menutup akun-akun nominal sehingga akun-akun tersebut tidak bersaldo di akhir periode dan periode berikutnya. Akun-akun yang ditutup itu meliputi yang pertama beban-beban. Nah, cara nutupnya itu kita mendebit ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit beban-beban. Ini ikhtisar laba rugi ini jumlahnya sama dengan jumlah beban-beban yang ditutup.
Kemudian yang kedua, buat menutup pendapatan-pendapatan. Karena, oh iya lupa, beban-beban kan saldo normalnya di debit. Nah, ditutup biar jadi 0, makanya dia dikredit semua. Sebaliknya pendapatan, dia kan saldo normalnya atau bertambahnya, dia kan dikredit. Nah, biar 0 ditutup, maka dia harus didebit. Kemudian kita mengkredit ikhtisar laba rugi. Ini jumlahnya juga sama. Jumlah pendapatan ini sama dengan jumlah ikhtisar laba rugi. Next. Nah, yang ketiga, setelah kita nutup beban-beban sama pendapatan-pendapatan, kita menutup ikhtisar laba rugi. Jadi tahapannya emang harus beban-beban atau pendapatan-pendapatan itu yang 2 tadi terserah mau yang mana dulu. Baru setelah 2 itu kita nutup ikhtisar laba rugi. Kalau laba berarti ikhtisar laba ruginya di debit. Terus kita mengkredit modal karena kalau laba kan modalnya bertambah. Nah, kalau rugi nanti kita mendebit modal dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Karena kan kalau rugi berarti nanti mengurangi modal. Modal berkurang di debit. Terus yang keempat itu menutup prive pemilik. Caranya nutup itu modal di debit terus mengkredit prive pemilik. Karena kan prive saldonya di debit. Jadi biar 0 ditutup terus dikredit. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Terus setelah jurnal penutupan, ada neraca saldo setelah penutupan. Ini isinya cuman akun-akun real. Karena seluruh akun nominalnya udah ditutup. Pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, prive, semua udah ditutup. Jadi tinggal akun-akun real. Sama kayak neraca saldo yang awal tadi kayak cuman di list aja. Saldonya ada berapa. Next. Nah, terus yang terakhir itu jurnal kembali. Jurnal kembali ini beda sama yang tadi-tadi, yang kalau jurnal penyesuaian, terus kertas kerja, terus penutup. Itu tadi kan dibuatnya di akhir periode 31 Desember. Kalau jurnal kembali ini dibuatnya di awal periode berikutnya. Nah, jurnal kembali ini digunakan untuk membalik ayat jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Tujuan ayat kembali ini adalah menjaga prinsip konsistensi. Artinya yang digunakan antara periode yang satu dengan periode berikutnya sama. Jadi kalau misalnya di awal kita nyatetnya sebagai akun nominal, pendapatan atau beban, itu nanti kan memunculkan akun baru. Misalnya akun
iklan dibayar di muka, kayak gitu kan. Nah, itu jurnal penyesuaiannya dibalik. Nah, ini contohnya. Ini neraca saldo perlengkapan toko 2 juta. Terus penyesuaian perlengkapan toko yang asli itu tinggal seharga 750. Nah, ayat penyesuaiannya kan berarti kita mendebit perlengkapan toko dan mengkredit beban perlengkapan toko. Next. Nah, terus jurnal penyesuaian tadi dibalik. Ini yang atas sendiri ini adalah ayat pembaliknya. Jadi kayak beneran cuman dibalik gitu loh. Beban perlengkapannya didebit ulang, terus perlengkapan tokonya dikredit. Nah, kalau di buku besar, ini jadi kayak gini. Saya saldonya 2 juta, terus karena penyesuaian dikredit 750, berarti saldo bebannya tinggal 1.250.000. Terus kan tadi udah ditutup jadi 0. Terus 1 Januari ada ayat pembalik di debit 750. Kayak gitu sih, tujuannya itu cuman buat konsisten gitu loh. Kalau periode sebelumnya dicatat sebagai beban, jadi periode selanjutnya juga dicatat sebagai beban. Jadi ini yang perlengkapan toko, saldonya dia 0. Next. Nah, terus kita masuk ke perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang itu ada akun-akun khusus, ada akun pembelian, penjualan, terus beban angkut. Beban angkut itu ada beban angkut pembelian sama beban angkut penjualan. Terus retur itu juga ada retur pembelian sama retur penjualan. Terus potongan itu juga ada potongan pembelian sama potongan penjualan. Terus ada harga pokok penjualan atau HPP. Dan terakhir ada persediaan barang dagang. Next. Nah, dalam perusahaan dagang itu ada jurnal-jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian. Fungsinya itu untuk mencatat pembelian secara kredit. Udah itu aja. Terus yang kedua, jurnal penjualan itu mencatat penjualan secara kredit. Yang ketiga ada penerimaan kas. Itu untuk mencatat penjualan tunai dan segala transaksi yang menambah kas. Terus yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Itu untuk mencatat pembelian tunai dan segala transaksi yang mengurangi kas. Terus ada jurnal umum. Ini untuk mencatat transaksi lain selain yang dicatat dalam 4 jurnal lainnya. Misalnya kayak retur pembelian atau retur penjualan secara kredit. Next. Nah,
Dalam perusahaan dagang itu ada 2 metode pencatatan. Yang pertama, metode fisik atau periodik. Metode ini jadi persediaan barang dagang itu dihitung secara fisik gitu, dihitung di akhir periode. Nah, setiap terjadi penambahan atau pengurangan barang dagang itu tidak dicatat ke dalam persediaan barang dagang, tetapi dicatat di akun-akun tersendiri seperti pembelian, penjualan, retro pembelian, retro penjualan, dan lain-lain. Yang kedua itu metode perpetual atau buku. Jadi setiap transaksi yang menambah atau mengurangi barang dagang akan dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Jadi kalau pakai metode perpetual itu nggak ada akun ini potongan retro kayak gini, pembelian. Next. Nah, ini bedanya pencatatan metode fisik sama perpetual. Kalau pembelian barang dagang secara kredit, kalau metode fisik itu nanti dia akan mendebit pembelian dan mengkredit utang dagang. Tapi kalau metode perpetual, itu dia akan mendebit persediaan barang dagang. Terus kalau pembelian barang dagang secara tunai, itu kalau metode fisik dia bakal mendebit pembelian sama mengkredit kas. Tapi kalau perpetual itu akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas. Terus kalau ini pembayaran beban angkut pembelian tunai, itu kalau metode fisik itu masuknya beban angkut. Kalau metode perpetual dia bakal masuk persediaan barang dagang. Intinya kalau perpetual itu dia bakal menambah atau mengurangi persediaan barang dagang. Sedangkan kalau metode fisik itu dia ada akun-akun sendiri. Seperti yang tadi di awal tadi. Next. Nah, ini pokoknya perbedaan metode fisik sama perpetual. Ini kalau retur pembelian secara tunai, kalau fisik itu nanti dia bakal mengkredit retur pembelian. Nah, kalau perpetual dia mengkredit barang dan persediaan barang dagang. Terus ini pelunasan utang dagang dengan mendapat potongan pembelian. Jadi kalau dapat potongan pembelian itu pencatatannya gini, utang dagang didebit, terus kas dikredit, terus potongan pembelian juga dikredit. Kalau perpetual dia mengurangi persediaan barang dagang. Terus mungkin ini yang agak ribet. Penjualan barang dagang secara tunai atau kredit. Nah, kalau metode fisik itu dia bakal mendebit kas atau piutang dagang terus mengkredit penjualan. Kalau perpetual dia ada harga pokok penjualan. Jadi dia mendebit kas atau piutang dagang, mengkredit penjualan, terus nanti mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit
persediaan barang dagang. Ini jarang muncul di ujian loh, jadi santai aja. Next ya. Nah, ini catatan syarat pembayaran. Kalau ada syarat 5/10 N30 itu jika pembeli melunasi transaksi dalam kurun 10 hari setelah pembelian, maka akan mendapat potongan 5%. Terus 30 itu maksudnya tenggat waktu pembayarannya 30 hari. Kalau EOM itu batas waktu pelunasan akhir bulan perjanjian jual beli. Next. Nah, di perusahaan dagang itu juga ada buku besar pembantu. Ada 2 macam, yaitu buku besar pembantu piutang. Ini isinya kayak daftar piutang dari toko-toko kliennya. Berisi perincian transaksi kepada masing-masing debitur yang dicatat di dalam buku ini antara lain penjualan secara kredit, penerimaan tagihan, dan retur penjualan. Contohnya kayak gini. Next. Nah, yang kedua ada buku besar pembantu utang dagang. Berisi rincian transaksi kepada masing-masing kreditur. Terus transaksi yang dicatat dalam buku ini antara lain pembelian secara kredit, pembayaran utang, dan retur pembelian. Jadi ini kayak PT-PT tempat kita membeli barang dagang. Ini kita tanggal 4 kita membeli 1.500.000 dari PT Sabar. Terus tanggal 7 kita melunasi nggak tahu pokoknya berkurang 400. Terus utang kita tinggal 1.100.000. Terus yang 16 ini baru melunasi 1.100.000. Jadi utang kita ke PT Sabar udah 0. Terus ini untuk PT ABC tanggal 5 kita membeli secara kredit 1.750.000. Terus tanggal 12 kita beli lagi 2 juta. Jadi saldo utang kita itu 3.750.000. Intinya buku besar pembantu itu kayak rincian utang atau piutang kita ke pihak lain gitu loh. Kalau perusahaan besar itu pasti pakai buku pembantu, tapi kalau cuman perusahaan kecil itu biasanya nggak pakai. Next. Nah, terus jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu penyesuaian yang umum itu juga sama kayak perusahaan jasa, tapi ada tambahan yaitu penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Jadi yang pertama itu ada metode ikhtisar laba rugi. Kita harus menutup persediaan barang dagang awal. Jadi biasanya di awal tahun kan kita masih punya sisa barang dari tahun kemarin kan. Nah,
itu di akhir periode selanjutnya itu ditutup karena anggapannya itu udah laku gitu. Nah, menutupnya dengan mendebit ikhtisar laba rugi, terus mengkredit persediaan barang dagang awal. Terus yang kedua, penyesuaian untuk mencatat persediaan barang dagang akhir. Jadi di akhir periode itu ada berapa sisanya, itu didebit, terus kita mengkredit ikhtisar laba rugi. Next. Nah, ini nggak usah dibahas saja karena juga jarang keluar dan waktunya juga udah sore. Nanti nggak sempet kuis. Next. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang itu sebenarnya juga hampir sama kayak perusahaan jasa, cuman perhitungan laba ruginya itu yang lebih panjang. Jadi pertama kita menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih itu dari penjualan kotor atau bruto dikurangi potongan penjualan ditambah retur penjualan. Terus yang kedua kita menghitung HPP. Tapi sebelum menghitung HPP itu kita menghitung pembelian bersih terlebih dahulu. Pembelian bersih itu dari pembelian bruto atau kotor ditambah beban angkut pembelian dikurangi potongan ditambah retur pembelian. Nah, terus HPP itu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Yang ketiga, kita menghitung laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan ini dari penjualan bersih dikurangi HPP. Next. Nah, yang keempat, kita menghitung beban-beban usaha. Ada beban-beban penjualan, itu yang termasuk beban angkut penjualan, beban gaji karyawan, yang bagian penjualan, terus beban iklan, perlengkapan toko, terus ada beban administrasi umum juga. Pokoknya semua beban di total. Terus yang kelima, menghitung laba usaha, yaitu laba kotor penjualan yang tadi, dikurangi total beban-beban. Yang keenam, itu kita menghitung laba rugi di luar usaha, kalau ada. Kalau nggak ada, langsung ke ini. Kalau ada itu berarti ditambah ya, laba usaha ditambah laba di luar usaha. Terus laba bersih itu laba sebelum pajak, terus dikurangi pajak. Next. Nah, jurnal penutup itu juga hampir sama kayak perusahaan jasa. Cuman bedanya ini ada beberapa akun khusus yang juga harus ditutup. Ada potongan penjualan, ada penjualan, potongan pembelian, terus retur pembelian. Ini karena mereka saldonya di kredit, jadi ditutup di debit, terus kita mengkredit ikhtisar laba rugi. Terus yang kedua, menutup akun-akun khusus dalam perusahaan dagang bersaldo debit. Itu dengan mendebit
ikhtisar laba rugi, terus kita mengkredit ada pembelian, potongan penjualan, retur penjualan, sama HPP. Next. Terakhir, ini ada metode penyusutan aktiva. Yang pertama metode garis lurus. Ini yang paling mudah. Jadi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran umur ekonomis. Contohnya harga perolehan bangunan 120 juta. Ditaksir umur ekonomisnya 20 tahun dengan nilai residu 20 juta. Jadi nilai residu itu kayak kalau pokoknya nilai sisa gitu. 120 dikurangi 20 dibagi 20. Jadi per tahunnya penyusutannya itu 5 juta. Terus kalau metode jumlah angka tahun, ini angka tahun dibalik. Dibalik maksudnya kayak kalau umur ekonomisnya 5 tahun, berarti tahun pertama itu angkanya 5. Ini kayak ini contohnya. Penyusutan tahun pertama itu 5 per jumlah angka tahunnya 15. Ini dari N kali N plus 1 per 2. Hasilnya 15. Terus kali harga perolehan dikurangi nilai residu. Hasilnya pada tahun pertama itu penyusutannya 30 juta. Terus tahun kedua itu angka tahunnya dibalik jadi 4. Terus per 15 kali 100 juta, hasilnya penyusutan tahun kedua itu 24 juta. Ini jarang keluar yang kedua, biasanya yang metode garis lurus ini doang. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Ini partisipannya tinggal 2. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita langsung gue saja nih? Kak, izin tanya. Silakan tanya. Kak, ini kan tadi ada bilang yang akumulasi penyusutan bangunan itu, Kak. Akumulasi itu kan akumulasi ini maksudnya gimana, Kak? Yang mana sih? Yang di bagian jurnal penyesuaian, Kak, yang perusahaan jasa. Yang perusahaan jasa, Kak. Di slide berapa ya? Kayaknya di slide awal-awal, Kak, ya, ayat penyesuaian. Nih, Ya, itu. Nah, itu akumulasi penyusutan bangunan itu maksudnya gimana, Kak? Akumulasi penyusutan bangunan itu bisa dibilang aset atau harta. Jadi akumulasi ini digunakan ketika
aset kita udah habis masanya, terus buat beli baru atau mungkin memperbaiki kayak gitu. Oh, berarti Misalnya si perusahaannya itu ngeluarin dana lagi Kak buat si bangunan itu ya? gimana? Akumulasi itu maksudnya berarti perusahaan perusahaan itu berarti ngeluarin dana lagi ya buat si bangunan itu. Misalnya kan ada nih bangunan yang udah menyusut, misalnya kira-kira udah 2 tahun gitu, yang harganya dari 300 juta jadi 200 juta. Berarti kan akumulasinya itu berarti dia menyusutnya itu 100 juta. Nah, berarti perusahaan jasa itu ngeluarin dana 100 juta buat renovasi bangunan itu ya Kak? Boleh tolong di chat aja nggak? Suaranya putus-putus. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Cuman kayak uangnya tuh disisihin dulu gitu loh, nggak langsung buat renovasi atau kayak gimana. Jadi disisihin dulu, diakumulasi, terus suatu saat buat membeli yang baru atau memperbaiki gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu sih, bener. Gimana tadi yang tanya, udah paham belum? Mau tanya lagi Kak, tapi sebentar Kak, saya masih ketika ini. Atau mungkin kalau kita sambil kuis dulu, boleh nggak? Soalnya takut nggak keburu. Gimana? Oke. Sambil aku kasih link buat join quiz ya. Kalau ada yang ini udah nggak ada yang mau tanyain, bisa join quiznya.
lewat link yang udah aku kirim. Slide keberapa, Louis? Oh ya, Kiyomi, Ika ini ada rekaman ulangnya kan ya? Ada nanti di upload di YouTube kita, di Pinter Bareng ID. Di search aja di YouTube nanti ada. Ya, Kak, slide-nya yang udah mana? benar, Kak. Udah Yang benar, mana? Kak, slide-nya. Yang 3 atau mana? Ya, yang 3, yang ini. Oke. Kenapa kok iklan dibayar di muka masuk ke debit? Kan dia masuk harta kan saldo normalnya di debit. Terus dia kan awalnya dicatat sebagai beban. Nah, tidak semua beban itu tuh sebenarnya sudah menjadi beban gitu loh. Makanya biar sesuai sama kenyataan, bebannya itu dikurangi. Beban berkurang kan di kredit. Makanya ini mendebit iklan dibayar di muka dan mengkredit beban iklan. Apakah bisa dipahami? Maaf, Kak, masih kurang paham, Kak. Oh ya, untuk kuisnya nanti mulai 17.45 ya. Bisa join dulu kalau yang mau ikut kuis. Yang belum join dulu ya. Nanti 17.45 menit lagi kita mulai. Nanti ngerjainnya paling cuma 10 menit kok, nggak lama. Oke. Aku mulai sekarang ya.
Oke, buat teman-teman bisa sambil ngisi link feedback yang udah aku kirim ya. Terima kasih. Gimana nih, udah pada selesai belum ngerjain kuisnya? Udah ada yang selesai belum? Kayaknya kalau aku lihat udah ada yang selesai ya. Oke. Boleh langsung dibahas sekarang nggak? Kita mulai bahas aja ya. Oke, bentar.
pada mau durasi yang mana nih? Yang pada banyak salah? Pada mau request? Masih ada sedikit waktu lagi. Mungkin 1 atau 2 soal aja. Ada yang mau request? Mau berapa? Yang mana? Yang HPT, Kak. Oke, bentar ya. Aku izin sebentar. Nih, mau request yang mana? HPT. Mana ya? Yang mana tuh? Soalnya kayak gimana tuh? Nomor berapa? Yang harga pokok penjualan, Kak. Nah, ya, yang nomor 9 sama 10. Oke. Mungkin Kak Ranisa mau bahas yang ini dulu. Nih. Loh, yang benar cuma 1 orang. Oke, harga pokok penjualan itu rumusnya persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, pembelian bersih itu pembelian kotor, ini kalau di sini 12 juta, terus dikurangi retur senilai 2 juta. Kalau misalnya ada beban, itu ditambah beban. Tapi karena nggak ada, ini langsung 12 juta dikurangi 2 juta. Berarti pembelian bersihnya 10 juta. Terus persediaan barang dagang awal 5.500.000 ditambah 10 kan berarti 15.500.000. Terus dikurangi persediaan barang dagang akhir. Ini di akhir periode mereka masih memiliki persediaan senilai 2.500.000. 15.500 dikurangi 2.500.000 hasilnya 13 juta. Apakah bisa dipahami? Gimana tadi? Udah paham belum? Apa Udah, Kak. mau tanya lagi? Oke. Mungkin 1 soal lagi, yang mana? Ini? Atau mau yang mana? Request. Gimana? Atau gimana? Yang paling banyak pada salah dia mungkin. Mana ya? Ini. Tadi yang mau request poin nih. Nomor berapa gitu? Yang mana? Nomor 8 mungkin ya. Coba kita lihat. Kayaknya banyak yang salah ini. Nomor 4 coba ya. Nomor 4 apa tuh? Oh, ini. Mungkin bisa dibahas, Kak. Yang ini banyak yang salah. Oke, jadi di neraca saldo itu ada beban iklan sebesar 3.600.000. Iklan tersebut dibayar 31 September untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti 3.600.000 dibagi 1 tahun itu kan 12 bulan. Per bulannya berarti 150.000 kan. Terus dari September ke Desember itu kan berarti terpakai 3 bulan. 3 bulan berarti 150 dikali 3. Berarti bebannya itu sebenarnya baru
450. Nah, tapi di neraca saldo itu ditulis 3.600.000. Nah, biar benar jadi 450, berarti kan dikurangi 3.150.000. Apakah bisa dipahami? Gimana? Jadi Nggak paham. yang sebenarnya itu 450. Yang 3.150.000 itu adalah iklan dibayar di muka. Paham belum nih? Tuh ada yang tanya tuh, Kak, bukannya yang 450.000 itu yang dimasukin ke dalam jurnal penyesuaian tuh gimana tuh, Kak? Sekali lagi ini tuh tergantung awalnya dicatat sebagai apa. Kalau misalkan ini di sini 3.600.000 itu dicatat sebagai iklan dibayar di muka, itu nanti penyesuaiannya mendebit beban iklan 450 dan mengkredit iklan dibayar di muka 450. Tapi karena ini di sini dicatat sebagai beban, jadi biar bebannya ini 450, berarti harus dikurangi berapa? Harus dikurangi 3.150.000. Mungkin cukup dulu ya buat belajar bareng hari ini karena udah ada maghrib di tempat aku, mungkin di tempat kalian juga udah. Jadi mungkin Kak Ranisa bisa ini dulu Kak, kasih kontak dulu Kak, biar mungkin ada yang masih mau tanya-tanya gitu, masih bingung, bisa ditulis di kolom chat aja, mungkin Instagram atau ID lain atau nomor WA juga kalau berkenan boleh.